Hai semua, kenalin nama aku Michael Pandia. Di channel ini aku tentunya bakalan bahas hal-hal yang edukatif. Di video sebelumnya aku udah bahas seputar Elon Musk yang bakalan merilis robot terbarunya yang akan beri nama sebagai Tesla Bot. Ya betul-betul sangat inovatif, namun juga lumayan mengerikan. Kenapa bisa mengerikan? Jujur aja aku nggak nyangka kalau Elon Musk ini yang awalnya sangat lantang berbicara tentang bahayanya AI, dia malah mempercepat perkembangan AI dengan merilis robot Tesla Bot ini. Yang celakanya lagi, robot ini bakal dirilis tahun depan. Benar-benar cepat dan nggak terduga. Memang pantas kalau Elon Musk ini disebut sebagai Tony Stark-nya versi real life. Sama-sama gila, cerdas, dan visioner. Kesampaikan dulu soal Elon Musk. Mari kita lihat sejenak perkembangan teknologi dewasa ini, di mana manusia sudah mulai sangat-sangat bergantung terhadap yang namanya AI. Nggak usah ya besar-besar aja deh. Di skala anak sekolahan aja, banyak yang bergantung sama yang namanya Mbah Google dalam mencari pekerjaan rumahnya. Dan pastinya, para pelajar nggak asing namanya aplikasi Brainly, ya yang sering dipakai untuk nyari-nyari jawaban. Ya. Tapi jujur aja, kalau ada muncul kalimat kayak gini, itu rada-rada ngeselin dan juga rada-rada ya bikin aku ingin berkata-kata kasar. Tapi ya udahlah. Itu baru skala anak sekolahan aja. Gimana dalam skala pekerjaan? Semua sudah diatur sama yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Nggak percaya? Di HP, kita punya yang namanya Google yang senantiasa membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Di perkantoran juga ada yang namanya sistem AI yang akan membantu karyawan satu sama lain dalam mengerjakan berbagai pekerjaan kantor agar lebih efisien dan lebih cepat. Di aplikasi-aplikasi yang ada di zaman sekarang ini, itu pasti diberikan AI di dalam aplikasi tersebut. Misal, Anda mau pergi menggunakan aplikasi ojek online. Di app ojek online-nya bakalan merekomendasikan Anda tukang ojek terdekat. Dan saat mengantarkan Anda, si tukang ojek itu bakalan diberikan arahan oleh AI sebuah rute yang paling dekat agar Anda bisa cepat sampai ke tujuan. Itu tadi masih sedikit dari berbagai pekerjaan yang udah diimplementasikan AI. Dan kalau aku mau ceritakan semuanya, itu nggak bakalan habis-habis. Soalnya udah banyak banget. Oke, itu tadi di masa sekarang. Bayangin aja perkembangan teknologi 5, 10, atau sampai 50 tahun ke depan. Nggak usah pikirin dulu kalau misalnya kalian mungkin masih hidup atau mungkin udah nggak ada lagi. Tapi pikirin dulu kemajuan yang apa yang bisa dicapai oleh manusia di masa depan. Oke, kalau kalian nggak bisa bayangin, sini aku bantu kalian untuk membayangkan gimana pesatnya perkembangan teknologi belakangan ini. Dahulu kala, sebelum masuk ke era perang dunia dan era kolonialisme bangsa Eropa, perkembangan teknologi itu sangat-sangat lambat. Orang hanya memikirkan tentang kehidupan, makanan, dan agama aja. Namun semua berubah saat perang dunia dan kolonialisme bangsa Eropa itu datang. Berbagai bangsa yang saat itu saling berselisih, melakukan berbagai eksperimen untuk menciptakan sebuah teknologi-teknologi terbaru, supaya mereka itu bisa membuat senjata yang mematikan. Agar apa? Agar tentunya mereka itu bisa menang dalam peperangan tersebut. Di lain sisi, mulai muncul berbagai orang-orang jenius seperti Isaac Newton, ada Galileo, dan yang lainnya yang akhirnya membuat manusia itu menemukan berbagai cikal bakal teknologi yang sekarang ini kita gunakan. Sebut saja cikal bakal komputer yang ditemukan oleh Charles Babbage, teleskop modern yang ditemukan oleh Galileo, hukum Newton yang ditemukan oleh Isaac Newton, dan masih banyak lagi. Belum lagi munculnya mesin uap yang membuat terjadi revolusi industri 1.0 pada tahun 1800-an yang menjadi titik awal dari pesatnya kemajuan teknologi, di mana berbagai pekerjaan manusia dan hewan itu digantikan oleh mesin yang jauh lebih efisien dalam memproduksi barang. Berkat penemuan tenaga listrik oleh Nikola Tesla dan Om Thomas Alva Edison mendorong terjadinya sebuah revolusi industri 2.0 yang dimana perlahan namun pasti tenaga uap digantikan oleh tenaga listrik yang jauh lebih ramah lingkungan dan lebih efisien dibandingkan dengan tenaga uap dalam memproduksi barang dalam skala yang besar. Pada tahun 1969, dimulailah revolusi industri 3.0 berkat teknologi komputasi yang mengakibatkan berbagai kegiatan industri didigitalisasi oleh teknologi komputer. Di akhir abad ke-20, ditemukan internet yang mendorong terjadinya revolusi industri 4.0 yang membuat berbagai teknologi didigitalisasi dan diautomatisasi. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things atau IoT, Big Data, AI atau Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Ya, kayaknya kalian nggak asing dengan kata-kata yang aku sebut barusan, karena sekarang kita tinggal di era revolusi 4.0 yang nggak bakalan lama lagi kita bakal masuk ke revolusi industri yang selanjutnya, yaitu revolusi industri
5.0. Di revolusi industri 5.0, AI dan robotik dipastikan akan menjadi pilar utama dalam perkembangan teknologi di masa depan, yang dimana akan muncul berbagai teknologi AI yang kecerdasannya itu jauh lebih pintar daripada AI yang ada sekarang. Bayangin aja gimana perkembangan teknologi manusia 100 tahun terakhir, yang awalnya merupakan mesin-mesin uap, kini telah berevolusi menjadi mesin-mesin yang sangat canggih, kompleks, dan efisien. Yang awalnya komputer itu hanya mesin hitung, sekarang bisa dipakai buat main game, nonton Netflix, mengerjakan tugas, dan berbagai macam kegiatan yang nggak pernah terbayangkan oleh orang-orang sebelumnya tentang perkembangan komputer ini. Ngeri kan? Perkembangan teknologi ini sangat-sangat pesat. Pada tahun 2030, seluruh dunia bakalan dihadapkan dengan revolusi industri 5.0, di mana di era ini berbagai robot-robot akan dikembangkan untuk menunjang kebutuhan manusia, terutama kebutuhan industri. Kenapa? Karena robot itu bisa mengerjakan sesuatu dengan jauh lebih efisien dibandingkan dengan manusia. Selain itu, robot bisa bekerja tanpa kenal waktu, bisa mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus, nggak butuh biaya yang mahal, tunjangan hari raya itu nggak dibutuhkan, dan nggak banyak nuntut dan demo-demo lagi. Kalau kita lihat sumber daya manusia Indonesia yang sekarang ini, saya sedikit khawatir apakah mereka bakalan sanggup buat bersaing di masa depan. Apalagi mereka yang berprofesi sebagai kuli, tukang angkat, para buruh, dan pekerja berat yang pastinya cepat atau lambat itu bakal digantikan oleh robot. Selain itu, pekerjaan-pekerjaan ojek online dan driver online akan digantikan oleh AI, di mana sebenarnya Tesla Car udah memberi kita contoh bagaimana canggihnya mobil otonom. Yang pastinya nanti bakalan ada bermunculan jenis pekerjaan-pekerjaan baru yang nggak akan pernah kita bayangkan sebelumnya. Pekerjaan-pekerjaan yang pastinya memerlukan pengetahuan yang mumpuni, terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Terkhusus untuk manusia yang mempunyai SDM yang rendah, aku nggak tahu gimana nanti terpuruknya ekonomi mereka di masa depan nanti. Karena pengetahuan mereka yang nggak akan relevan dengan kebutuhan di masanya nanti. Walaupun begitu, Elon Musk juga sudah mengembangkan sebuah teknologi yang ia sebut sebagai Neuralink, yang akan meningkatkan kinerja otak manusia. Nah, buat penjelasan seputar Neuralink ini, bakal aku bahas di video selanjutnya. Aku Michael Pandia, and still education.